Wewe Gombel atau juga disebut nenek gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak, tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Konon katanya bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Asal-usul Wewe Gombel banyak dipertanyakan, karena jenis hantu satu ini sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia, dikutip dari buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota oleh Argo Wikanjati. Wewe Gombel merupakan istilah dalam tradisi Jawa yang memiliki arti hantu atau roh jahat yang senang menculik anak-anak namun tidak dapat mencelakai. Menurut legenda, anak yang diculik adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya. Lantas, bagaimana asal-usul dari hantu satu ini? Wewe Gombel menjadi istilah yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Kisah tentang hantu satu ini diwariskan turun-temurun. Beredar di masyarakat, sosok Wewe Gombel digambarkan mirip dengan kuntilanak. Kedua makhluk halus tersebut digambarkan oleh sosok perempuan yang berhubungan dengan anak. Sosok Wewe Gombel dijelaskan sebagai perempuan dengan rambut panjang, berwajah pucat, serta berpakaian putih. Asal-usul Wewe Gombel banyak dipertanyakan, karena jenis hantu satu ini sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Dikutip dari buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota oleh Argo Wikanjati. Wewe Gombel merupakan istilah dalam tradisi Jawa yang memiliki arti hantu atau roh jahat yang senang menculik anak-anak namun tidak dapat mencelakai. Menurut legenda, anak yang diculik adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya. Lantas, bagaimana asal-usul dari hantu satu ini? Wewe Gombel menjadi istilah yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Kisah tentang hantu satu ini diwariskan turun-temurun. Beredar di masyarakat, sosok Wewe Gombel digambarkan mirip. Dengan kuntilanak, kedua makhluk halus tersebut digambarkan oleh sosok perempuan yang berhubungan dengan anak. Sosok Wewe Gombel dijelaskan sebagai perempuan dengan rambut panjang, berwajah pucat, serta berpakaian putih. Konon, hantu Wewe Gombel senang menculik anak yang masih berada di luar rumah ketika menjelang maghrib. Sedangkan, sumber lain mengatakan bahwa penculikan yang dilakukan berkaitan dengan tangisan sang anak yang bertepatan dengan waktu maghrib. Anak-anak yang diculik akan disembunyikan di balik payudaranya yang berbentuk seperti pepoyo. Bentuk yang menjuntai tersebut difungsikan untuk menyusui anak yang berhasil diculik. Terdapat berbagai legenda yang menjelaskan tentang asal-usul Wewe Gombel. Salah satu legenda mengatakan bahwa hantu satu ini mulanya adalah seorang nenek yang mengakhiri hidupnya sendiri setelah diselingkuhi. Sang nenek tersebut harus kehilangan nyawanya yang kemudian menjelma menjadi arwah gentayangan. Inilah mengapa Wewe Gombel senang podo anak-anak kemudian menculiknya. Asal-usul Wewe Gombel banyak dipertanyakan, karena jenis hantu satu ini sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Tradisi Jawa yang memiliki arti hantu atau roh jahat yang senang menculik anak-anak namun tidak dapat mencelakai. Menurut legenda, anak yang diculik adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya. Wewe Gombel menjadi istilah yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Kisah tentang hantu satu ini diwariskan turun-temurun. Beredar di masyarakat, sosok Wewe Gombel digambarkan mirip dengan kuntilanak. Kedua makhluk halus tersebut digambarkan oleh sosok perempuan yang berhubungan dengan anak. Sosok Wewe Gombel dijelaskan sebagai perempuan dengan rambut panjang, berwajah pucat, serta berpakaian putih. Konon, hantu Wewe Gombel senang menculik anak yang masih berada di luar rumah ketika menjelang maghrib. Sedangkan, sumber lain mengatakan bahwa penculikan yang dilakukan berkaitan dengan tangisan sang anak yang bertepatan dengan waktu maghrib. Anak-anak yang diculik akan disembunyikan di balik payudaranya yang berbentuk seperti pepaya. Bentuk yang menjuntai tersebut difungsikan untuk menyusui anak yang berhasil diculik. Terdapat berbagai legenda yang menjelaskan tentang asal-usul Wewe Gombel. Salah satu legenda mengatakan bahwa hantu satu ini mulanya adalah seorang nenek yang mengakhiri hidupnya sendiri setelah diselingkuhi. Sang nenek tersebut harus kehilangan nyawanya yang kemudian menjelma menjadi arwah gentayangan. Inilah mengapa Wewe Gombel senang pada anak-anak kemudian menculiknya. Menurut legenda lainnya, Wewe Gombel hanyalah kisah yang disampaikan orang tua pada anak-anaknya supaya tidak bermain sampai larut malam. Pasalnya pada zaman dahulu, listrik belum dapat dirasakan secara merata sehingga orang tua cenderung khawatir anaknya diserang hewan buas. Sumber lain menceritakan bahwa Wewe Gombel mulanya adalah sosok perempuan yang sudah menikah namun diduga mandul sehingga tidak mempunyai anak. Sayangnya, suami sang perempuan tidak mau menerima sehingga berselingkuh dengan wanita lain.
Setelah mengetahui sang suami berselingkuh, sang perempuan marah sehingga menghilangkan nyawa suaminya. Akibatnya, ia justru menjadi buronan warga dan terpojok. Wewe Gombel adalah hantu atau roh jahat dalam mitologi Jawa yang tinggal di balik pohon besar. Mitos ini tersebar luas di Jawa Tengah, seperti di Semarang, Wonogiri, Seragen, Klaten, Yogyakarta, dan Purworejo. Mitos Wewe Gombel diceritakan kepada anak-anak untuk mendorong mereka agar lebih berhati-hati dan tinggal di rumah pada malam hari.